Kali ini kita bakal bandingkan Oppo A58 dengan Vivo Y27s. Karena sebelumnya saya cuma bandingkan dengan Y27 4G dan itu masih unggul A58. Kali ini kita bandingkan dengan seri terbarunya yaitu Y27s. Apakah ini bisa ngalahin A58 atau malah masih di bawahnya A58? Oke, kita langsung aja simak video pembahasannya. Kita mulai dari harganya dulu. Untuk harga ini sama, ada dua varian. Harganya di 2,4. Vivo RAM 8GB dengan storage 128GB. Di A58 harga 24 dapat RAM 6GB. Dan kalau di harga 2,8, Vivo juga lebih gede untuk storage-nya, yaitu di 256GB. Yang pertama kita bandingkan dari segi layarnya dulu. Oppo 58 menggunakan konsep layar udah pansol display dengan ukuran layar 6,72 inch Full HD Plus di 1080 x 2400 pixel dengan panel IPS LCD. Refresh rate-nya di 60 Hz. Kemudian untuk Vivo Y27s menggunakan konsep layar masih waterproof screen dengan ukuran layar 6,64 inch Full HD Plus di 1080 x 2388 pixel dengan panel IPS LCD dan refresh rate-nya mampu di 90 Hz. Untuk A58, kecerahan layarnya di 680 nits, sedangkan Y27s di 650 nits. Plusnya lagi, kedua handphone ini ada sunlight display-nya juga. Untuk layar, Oppo 58 lebih unggul dengan jenis layar yang lebih kekinian. Untuk warna sedikit lebih tajam di A58 kalau saya lihat ya. Tapi Vivo Y27s refresh rate-nya mampu di 90 Hz. Untuk audio, dari speaker Oppo 58 udah dual stereo speaker yang volume up-nya mampu di 300%. Beda dengan Vivo Y27s yang speakernya masih mono, yang volume up-nya mampu di 200%. Coba kita tes audionya. Untuk suara ini nggak terlalu beda ya. Untuk bassnya sih A58 ini sedikit lebih dapat. Dari segi desain belakang, kedua handphone ini sama-sama menggunakan desain premium, yang dimana ini nggak gampang kotor dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Untuk Oppo A58 ini kayak ada kristal halus tapi di dalam permukaan. Sedangkan Vivo Y27s warna hijaunya ketika kena pantulan cahaya kayak ngebentuk belah ketupat. Kita lihat bagian kiri, di sini sama, ada tombol volume up, volume down, dan ada tombol power yang sama-sama ngerangkap dengan set fingerprint. Untuk bagian kanan, A58 ada slot SIM-nya, sedangkan Vivo Y27s polosan aja. Bagian atasnya, Y27s ada slot SIM-nya dan mikrofon, untuk A58 polosan aja. Untuk kedua HP ini, slot SIM-nya sama-sama udah triple slot. Bagian bawahnya nih, sama-sama ada lubang jack audio, mikrofon, charger yang udah Type-C, dan speaker. Untuk desain, sama-sama menggunakan retro ya. Bedanya A58 ini, bagian backdoor-nya ada 2,8D-nya, yang nyaman ketika digenggam. Beda dengan Y27s, di mana bezel dan backdoor-nya ini membuat sudut ya, tapi masih batas wajar. Kita tes ketuk bagian backdoor-nya. Kalau saya rasa nih, Y27s bagian backdoor-nya sedikit lebih solid dibanding A58. Untuk bobotnya, Oppo 58 ini di 192 gram dan ketipisannya di 7,99 mm. Sedangkan Vivo Y27s bobotnya di 190 gram dan ketipisannya di 8,17 mm. Untuk kedua HP ini juga ada internal proteksinya ya, di IP54, yang dimana anti cipratan air dan paparan debu. Untuk masalah desain, saya lebih suka ke Vivo Y27s, tapi untuk kenyamanan tentu dimenangkan oleh Oppo A58. Lanjut ke spesifikasinya. Untuk Oppo 58 menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Android-nya di 13 dengan antarmuka ColorOS 13.1. Sedangkan Vivo Y27s menggunakan chipset Snapdragon seri 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Android 13 dengan antarmuka FunTouchOS 13. Untuk A58 dibekali RAM 6GB
Yang ekspansi RAM-nya ada 3 pilihan, dengan storage 128 GB, yang jenisnya masih eMMC, sedangkan Y27S dibekali RAM 8 GB. Dengan ekspansi RAM satu pilihan aja ya, di 8 GB. Dengan storage 128 GB yang jenisnya udah UVS. Y27S unggul di RAM dan jenis ROM yang kinerjanya lebih cepat. Pas saya tes skor Antutu versi 10, skor Antutu yang dihasilkan Vivo Y27S udah pasti lebih unggul, baik CPU-nya maupun GPU-nya. Kita coba tes kecepatan kedua handphone ini, biar lebih enak kita percepat aja. Untuk sensor, kedua HP ini terbilang lengkap, di mana salah satunya ada sensor gyro-nya. Tapi untuk Y27S ini, sensor gyro-nya udah hardware ya, sedangkan A58 masih software. Untuk konektivitasnya nih, kedua handphone ini udah support NFC, jadi kalian bisa cek saldo e-money atau e-tol dengan mudah. Untuk baterai, kedua HP ini sama-sama dibekali baterai 5000 mAh. Bedanya, A58 memiliki daya charger 33 watt super VOOC, sedangkan Y27S daya chargernya 44 watt flash charging. Oke, kita coba tes kecepatan chargernya. Pas saya tes 31 menit, Y27S dapat di 38%, sedangkan A58 dapat di 31%. Pas saya coba lagi di 40 menit, Y27S dapat di 48%. Sedangkan A58 dapat di 37%. Y27S lebih unggul untuk kecepatan pengecasannya. Dan saya mau ngasih tahu, untuk video sebelumnya yang bahas lengkap Vivo Y27S itu ada trouble di bagian chargernya. Karena 1 jam 10 menit cuma dapat di 31% aja. Dan saya bela-belain ganti unit cuma buat mastiin kecepatan chargernya aja. Kita tes ya Mobile Legends. Untuk kedua handphone ini sama-sama ada mode gamenya. Dan settingannya juga sama-sama frame rate-nya mentok di tinggi dan grafisnya juga mentok di ultra. Dengan kontras kurang lebih 70% dan audio kurang lebih 50%. Selama 22 menit main game, kedua handphone ini sama-sama aja konsumsinya daya baterainya di 6% aja. Dari apa yang saya rasakan, performa Y27S ini lebih oke dibanding A58. Walaupun beberapa kondisi FPS-nya drop ya, agak kurang stabil. Untuk suhunya standar, nggak anget-anget banget. Untuk Y27S suhunya lebih kerasa di bagian backdoor-nya. Untuk layar, lebih ke A58 karena agak lebih luas aja layarnya. Ditambah lagi jenis layarnya yang udah pansol. Kita geser ke bagian menu kameranya. Untuk menu kameranya nggak beda jauh dengan seri-seri sebelumnya. Bedanya untuk Y27S lebih lengkap fiturnya ya dibanding A58. Contohnya nih, di Y27S ada fitur stabilizer di kamera belakangnya. Dan ada format 60 fps di 720 pixel. Sedangkan A58 belum ada stabilizernya dan cuman mentok di 30 fps doang. Untuk kameranya, kedua handphone ini sama-sama dibekali dual kamera. Dan megapikselnya juga sama di 50 megapiksel. 2 megapiksel mono di A58 dan 2 megapiksel bokeh di Y27S. Coba kita lihat hasil perbandingannya. Untuk mode malamnya, Y27S ini lebih kontras dan di beberapa titik juga hasilnya mode malamnya lebih rata ya.
Untuk mode malam, saya lebih suka ke Y27S. Untuk hasil keduanya, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Kalau saya lihat, hasil A58 sedikit agak kuning dan agak terang, sedangkan hasil Y27S saturasinya turun dan agak pucat. Untuk mendekati warna aslinya, lebih ke A58. Untuk hasil video kamera belakang, dari segi warna, Oppo A58 cenderung ke hijau, dan untuk Y27S agak sedikit kontras. Untuk tingkat kestabilannya udah pasti dimenangkan oleh Y27S. Lanjut ke kamera depannya. Kedua handphone ini dibekali kamera selfie masing-masing 8 megapiksel. Coba kita lihat hasil perbandingannya. Untuk hasil selfie kedua HP ini perbedaannya nggak terlalu jauh. Sedikit perbedaan di sini terlihat A58 saturasinya agak turun dan terlihat agak pucat. Sedangkan Y27S saturasinya naik, hasil yang mendekati warna aslinya lebih ke Y27S. Oke, ini perekaman menggunakan format 1080x30 fps. Gimana hasilnya? Kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Untuk kedua handphone ini belum ada stabilizernya, dan ini untuk audio Y27S. Tes 1 2 3, gimana audionya? Sekarang untuk Oppo A58. Tes 1 2 3. Oke, kita bakal tes agak berjalan. Dari semua aspek yang saya bahas tadi, gimana menurut kalian? Kedua HP ini yang dibanderol di harga yang sama, apakah A58 menarik atau Y27S yang lebih menarik? Walaupun ada beberapa yang kurang di A58 ya, salah satunya backdoor yang kurang solid, nggak adanya stabilizer, perekaman mentok di 30 fps, dan mode malam yang kurang maksimal dibanding Y27S. Tapi selain dari itu, Oppo A58 juga memiliki plusnya, terutama nih, di layarnya yang lebih kekinian dan luas, kemudian speaker yang udah dual stereo. Untuk Y27S plusnya nih, perekamannya yang ada stabilizernya, format 60 fps di 720 pixel, pengecasan yang lebih cepat, dan hasil foto yang lebih bagus. Saya ambil kesimpulannya. Menurut versi saya, Y27S ini keunggulannya lebih banyak dibanding A58. Tapi overall keduanya cukup worth it ya, dan memiliki value masing-masing. Sesuaikan aja lebih butuh yang mana. Mungkin segitu aja pembahasannya. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.